Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Hari ini matahari terbit dengan sinar hangat yang menyambut aktivitas Bu Ella di kebun sayurnya. Sejak pagi buta, dia sudah sibuk memetik sayuran segar dengan telaten. Bu Ella panen sayuran cukup banyak hari ini. Alhamdulillah, hari ini banyak sayuran yang bisa dipanen. Bu Ella tersenyum melihat sayuran yang baru saja dipetik. Akan saya sisakan untuk nanti di masjid, apalagi ada buka bersama di sana. Setelah selesai panen, Bu Ella kembali ke dapur dengan keranjang penuh sayuran segar. Dia pun mulai sibuk memotong sayuran, meracik bumbu, lalu mulai memasak sayuran-sayuran yang akan dijual. Aroma harum rempah dan bumbu pun mulai tercium dari dapur, menggugah selera dan membuat lidah bergoyang untuk segera mencicipi hasil masakannya. Bu Ella masak apa? Seorang tetangga datang dari pintu belakang untuk melihat apa yang dimasak Bu Ella. Bu Rati, ini saya masak sayur untuk nanti. Bu Rati mau pesan? Tanya Bu Ella. Saya mau banget beli, tapi hari ini rencana mau masak sayur. Sudah beli bahannya tadi di pasar. Besok insya Allah saya beli. Iya, tidak apa-apa Bu. Lebih enak makanan buatan sendiri, kekeh Bu Ella. Siapa yang bisa menandingi masakan Bu Ella di kampung ini? Oh iya, kalau Bu Ella cepat pulang dan buka sendiri, bergabung saja di rumah saya. Kebetulan Bu Sari sekeluarga juga buka bersama di rumah saya. Bu Ella tersenyum kecil. Dirinya melirik setiap sudut rumah yang terasa sepi. Beginilah hidup Bu Ella yang sebatang kara. Suaminya sudah meninggal belasan tahun yang lalu dan ia tidak memiliki anak. Selama itu juga, Bu Ella tidak berniat menikah lagi dan menikmati kesendiriannya. Jika menikah lagi, ia takut tak bisa menemukan lelaki sebaik mendiang suaminya. Iya Bu, terima kasih. Nanti saya singgah jika dagangan cepat habis. Kami tunggu loh Bu. Masalah makanan untuk menu buka puasa jangan khawatir, kami sudah siapkan. Bu Rati tenang saja, jika saya datang nanti akan saya bawakan gorengan. Masa ikut makan saja, tapi tidak bawa apa-apa? Sahut Bu Ella seraya tertawa pelan. Kemungkinan saya tidak bisa ikut Bu. Sepertinya saya mau buka di masjid. Ucap Bu Ella teringat akan agenda buka bersama di masjid. Oh iya, ini ada acara buka bersama. Saya jadi lupa. Ya sudah, senyamannya Bu Ella saja. Saya pamit pulang Bu. Iya Bu. Setelah selesai memasak, Bu Ella membersihkan dirinya dengan cepat dan sibuk menyiapkan dagangan untuk dijual di halaman balai desa. Semua warga yang berjualan berkumpul di sana. Dia memastikan bahwa semua makanan sudah tersusun rapi dalam wadah yang bersih dan siap untuk diangkut. Baiklah, sudah selesai semua, ujar Bu Ella lega. Sepertinya Pak Budi sudah datang. Bu Ella baru saja mendengar suara becak motor yang terparkir di depan rumahnya. Setiap sore selama Ramadan, ia memang minta tolong pada Pak Budi, yaitu salah satu penyedia jasa angkut barang maupun orang di kampung ini. Bu Ella melangkah ke halaman depan rumahnya, di mana becak motor yang sudah dia pesan menunggu dengan sabar. Bu Ella mulai memuat semua wadah makanan ke atas becak motor, dibantu oleh Pak Budi. Dia memastikan setiap wadah diletakkan dengan hati-hati agar tidak bergeser selama perjalanan. Setelah selesai memuat, Bu Ella memeriksa segala sesuatunya untuk terakhir kalinya, memastikan tidak ada yang terlupakan. Sudah semua Bu? Apakah ada yang tertinggal? Tanya Pak Budi. Seharusnya sudah Pak. Saya kunci pintu sebentar Pak.
Bu Ella berjalan ke arah pintu rumah lalu menguncinya. Dengan wajah yang bersemangat, Bu Ella duduk di atas becak motor dan Pak Budi mulai melajukan kendaraan itu dengan santai karena jarak rumah Bu Ella dan balai desa tidak begitu jauh. "Sepertinya hari ini banyak dagangan, Bu," celetuk Pak Budi. "Iya, Pak. Kebetulan tadi saya panen sayur cukup banyak, jadi bisa buat lumayan banyak. Kemarin banyak yang kehabisan, saya jadinya nggak enak." "Pantas saja jadi rebutan, Bu. Sayur buatan ibu itu enak. Istri saya kemarin beli, malah dihabisi sama anak-anak. Padahal mereka nggak suka sayur." "Syukurlah kalau anak Pak Budi suka. Lain kali akan saya sisihkan untuk anak-anak." "Ah, tidak perlu, Bu. Saya tidak mau merepotkan. Bu Ella berjuang hidup dengan dagangan. Masa iya saya mau buat Bu Ella rugi?" "Tidak, Pak. Saya kasih sebungkus sayur bukan berarti saya akan bangkrut. Malah akan ditambah nanti sama Allah." Kekeh Bu Ella. Sepanjang jalan, Bu Ella dan Pak Budi terus mengobrol. Sampai akhirnya sampai di depan kios milik Bu Ella. Pak Budi menolong untuk menurunkan semua barang Bu Ella dan menaruhnya di atas meja. Setelah itu, Bu Ella membayar ongkos becak motor pada Pak Budi. Usai Pak Budi pergi, Bu Ella mulai menyusun semua dagangannya. Bu Ella sudah datang ternyata. "Saya mau pesan sayurnya 1 ya, Bu. Sisihkan saja. Selesai dagang, nanti saya ambil." Bu Ina, pedagang es buah yang bersebelahan dengan Bu Ella, memesan sayur. "Siap, Bu. Seperti biasa kan? Nanti saya sisihkan." "Bu Ina kok cepat sekali datangnya?" tanya Bu Ella melihat dagangan Bu Ina sudah selesai disusun. "Iya, anak saya ada kegiatan, jadi dia bilang mau mengantar saya ke sini lebih cepat. Setelah itu mau pergi buka bersama. Biasa, anak muda ada saja pekerjaannya." Bu Ella tersenyum tipis. Kesepian membuat Bu Ella kerap kali iri dengan orang lain, mempunyai anak dan keluarga. Namun, bukan berarti Bu Ella menyesali keputusannya untuk hidup sendiri. Ia mengerti dan paham apa konsekuensi saat memutuskan untuk tak menikah lagi. Meski banyak yang mau melamarnya dulu, sekarang orang-orang sudah paham kalau Bu Ella lebih nyaman hidup sendiri. Dengan penuh semangat dan senyum ramah, Bu Ella melayani pembeli yang datang silih berganti ke balai desa. Suasana yang riuh rendah tercipta di sekitar meja dagangannya, di mana aroma harum makanan yang dijualnya menggugah selera para pembeli yang haus akan sajian lezat untuk berbuka puasa. Setiap kali ada pembeli yang datang, Bu Ella dengan cekatan mengambil pesanan mereka, memastikan bahwa setiap orang diberi porsi makanan yang cukup dan layanan yang ramah. Dia menunjukkan keahliannya dalam melayani pelanggan dengan cepat dan efisien, sementara senyumnya tetap terpampang di wajahnya. "Bu Ella, di hari biasa jual ini saja. Sayurnya enak banget. Saya sampai bisa habiskan sendiri. Saya kemarin kehabisan sayurnya. Besok seperti ini saja ya, Bu. Buat sedikit lebih banyak." "Saya pesan 3 bungkus ya, Bu." Suara-suara yang datang hanya dibalas senyuman dan jawaban seadanya oleh Bu Ella, karena dirinya sibuk membungkus gorengan pesanan orang dan melayani pembeli lain. Ditambah energinya mulai berkurang karena hari ini berpuasa. Namun, seiring berjalannya waktu, dagangan Bu Ella mulai menipis. Satu demi satu, wadah makanan yang dia siapkan sejak pagi habis terjual, dan dia merasa lega melihat keberhasilannya dalam menjual semua makanan yang dipersiapkannya. "Wah, cepat sekali habisnya. Kayaknya hari ini orang-orang pada nggak masak dan mau beli sayurnya Bu Ella." Bu Ina terkekeh kecil. "Alhamdulillah, rezeki dari Allah, Bu. Oh iya, ini sayur punya Ibu. Saya mau ke masjid, soalnya takut nggak keburu." "Oh iya, ini Bu, bayarannya." Bu Ina memberikan uang pada Bu Ella, tetapi ditolak.
Ditukar sama es buah bisa, Bu? Untuk berbuka? Bisa, sebentar saya siapkan. Sembari menunggu es buah disiapkan, Bu Ella menyusun semua barang sisa dengan rapi, siap untuk meninggalkan tempat itu menuju masjid untuk buka bersama. Bu Ella membawa makanan yang didirikannya tadi menuju masjid. Pak Yono, saya ada sedikit makanan untuk berbuka puasa nanti. Bu Ella menyerahkan makanan itu pada Pak Yono, selaku pengurus masjid yang mengatur acara berbuka ini. Terima kasih Bu Ella. Ini pasti jadi rebutan. Bu Ella berbuka di sini juga kan? Iya. Ya sudah, saya mau masuk ke dalam dulu ya Pak. Hari ini Bu Ella kesiangan. Usai sahur, ia tertidur dan baru bangun jam 10. Ia pun langsung bersiap-siap, mencuci dan membersihkan rumah, lalu bergegas mandi. Rencananya Bu Ella akan pergi ke hutan mencari daun melinjo serta sayuran lainnya. Dengan hati yang penuh semangat dan keranjang kecil yang sudah dipersiapkan, dia melangkah keluar dari rumahnya menuju hutan. Bu Ella, mau kemana? Tanya Bu Ratih. Mau ke hutan cari daun melinjo, Bu? Rajin banget ke hutan, Bu Ella. Saya kesini mau pesan sayur ya nanti. Kalau nanti di hutan ada paku, saya mau sayur paku yang pakai santan itu, Bu. Enak sekali. Siap, Bu. Nanti saya antarkan ke rumah. Seperti biasa kan, Bu? Iya, Bu. Usai berbincang sebentar, Bu Ratih pamit pulang. Rencana mau ke hutan pun langsung dilaksanakan Bu Ella. Sinar matahari yang hangat menyapa wajahnya saat dia menggenggam erat keranjang kecilnya. Bu Ella merasa antusias dengan harapan akan menemukan daun melinjo di hutan. Meski terkadang harus memetik buah melinjo yang cukup tinggi menggunakan galah, bukan suatu halangan yang berarti. Kalau daun melinjo, biasanya Bu Ella hanya mengambil dari tunas-tunas yang tumbuh setelah pohon melinjo dipotong. Bu Ella tahu bahwa perjalanan ini akan memakan waktu, tetapi dia tidak keberatan karena sudah menjadi kebiasaan serta rutinitas. Di tengah perjalanan menuju hutan, Bu Ella terus saja disapa oleh orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Kebetulan sepanjang jalan menuju hutan banyak kebun warga. Setiap kali ada orang yang mengenalnya atau sekadar ingin berbicara, Bu Ella tidak bisa menolak untuk berhenti sejenak dan bertukar kata. Walaupun dirinya ingin segera sampai ke hutan, Bu Ella dengan sabar mengulur waktu untuk berbicara dengan setiap orang yang menyapanya. Hari ini anak saya ada tes kerja, Bu. Saya gugup banget. Menurut Bu Ella, saya harus apa ya? Gak tahu kenapa dia yang tes, saya yang gak bisa tenang. Salah seorang tetangga Bu Ella bercerita mengenai anaknya saat bertemu Bu Ella di jalan. Coba dukung dia dengan kata-kata semangat, Bu. Saya tidak punya anak, jadi tidak tahu pasti apa yang ibu rasakan. Tetapi saya paham kok perasaan Bu Risma. Maaf, saya lupa, Bu. Harusnya saya tidak menyinggung ini. Tidak apa, Bu. Saya akan beri saran sebisanya saya saja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Ngomong-ngomong, mau kemana, Bu? Saya mau ke hutan, sendiri saja. Saya sudah terbiasa sendiri, Bu. Hati-hati, Bu. Belakangan ini ada suara aneh di hutan. Saya jadi khawatir. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Namun semakin lama Bu Ella terhenti, semakin terasa panas matahari yang semakin menyengat. Dia menyadari bahwa hari sudah semakin siang dan dia harus segera menuju hutan jika ingin mencari daun melinjo sebelum waktu terlalu larut. Dengan hati yang berdebar, Bu Ella pun meninggalkan percakapan yang belum selesai dan bergegas ke arah hutan. Ketika tiba di hutan, Bu Ella merasakan rasa lega yang menyelimuti dirinya. Dia memilih tempat teduh di bawah pohon besar untuk duduk sejenak, menangkap nafas dan menenangkan pikirannya yang berkecamuk.
Setelah beberapa saat, Bu Ella bangkit dan mulai memeriksa sekelilingnya untuk mencari daun melinjo. Dengan hati yang penuh harap, Bu Ella akhirnya menemukan pohon melinjo yang diinginkannya. Dia memandangi dedaunan yang rimbun dengan penuh perhatian, mencari daun yang masih muda dan segar untuk dipetik. Dengan hati-hati, dia memetik daun melinjo satu persatu, memastikan untuk tidak merusak pohon atau lingkungan sekitarnya. Wah, akhirnya penuh juga keranjangnya. Bu Ella bernafas lega. Tinggal cari daun paku. Setelah itu pulang. Bu Ella melangkah dengan hati-hati melalui hutan yang lebat, menyusuri setiap lorong yang dihiasi dengan pepohonan rindang dan semak belukar yang liar. Langkahnya terdengar gemuruh di antara heningnya alam, dan aroma hutan yang segar memenuhi hidungnya. Indera penciumannya semerbak dengan keharuman alam. Hari mulai sore. Kayaknya saya tidak sempat berjualan. Ah, iya. Pesanan Bu Ratih. Bagaimana ini? Tidak mungkin balik dan tidak membawa daun paku. Percuma saja pergi ke hutan. Dengan pikiran berkecamuk, Bu Ella berjalan terus. Saat Bu Ella sampai di tepi sungai yang tenang, dia merasa seperti menemukan oase kedamaian di tengah keramaian hutan yang berisik. Air sungai mengalir dengan lembut, menghanyutkan daun-daun kering yang berjatuhan dari pepohonan di sekitarnya. Dia merasa terpikat oleh keindahan alam yang tak terelakkan. Dan tanpa ragu, dia memutuskan untuk duduk sejenak di tepi sungai. Tenang sekali di sini, gumam Bu Ella. Bu Ella langsung memetik daun paku yang tumbuh liar di tepi sungai. Air mengalir deras, tetapi tidak menyurutkan keinginan Bu Ella untuk mengambil daun paku. Usai memetik, Bu Ella duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Lalu dirinya sadar hari sudah jam 5 sore. Tiba-tiba Bu Ella terdiam sejenak. Matanya terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan di seberang sungai. Obor-obor yang menyala terang memantulkan cahaya ke permukaan air yang tenang, menciptakan gemerlap yang memikat hati. Anak-anak berlarian di sekitar kampung dengan riang gembira. Terdengar tawa dan ceria yang menyatu dengan alunan alam yang mengalir. Sementara itu, beberapa orang dewasa sibuk menyiapkan makanan di atas meja panjang dan besar, menata hidangan-hidangan lezat yang terlihat menggugah selera. Aroma masakan yang menggoda mulai terbawa oleh angin, menyebar ke sepanjang sungai dan menciptakan keinginan yang tak terbendung di dalam hati Bu Ella. Saya baru tahu di sana ada kampung dan ternyata semeriah itu, gumam Bu Ella. Di tengah lamunan yang mendalam, Bu Ella tiba-tiba disadarkan oleh suara lembut seorang wanita yang berdiri di sebelahnya. Wanita itu tersenyum ramah. Matanya bersinar dengan kehangatan yang menyenangkan. "Permisi Bu, dari tatapan Ibu, sepertinya Ibu tertarik masuk ke kampung saya," ucap seorang wanita. "Kamu dari sana? Saya sudah lama mencari daun paku di sekitar sini, tetapi baru tahu di sana ada sebuah desa. Kami memang jarang terlihat karena kami sibuk di dunia kami sendiri." Awalnya Bu Ella sempat menaruh curiga, tetapi lenyap seketika. "Memangnya ada acara apa? Sepertinya meriah banget." "Oh iya, itu sedang ada acara buka bersama. Apakah Bu Ella mau ikut?" "Sebentar, kamu tahu nama saya?" "Tentu saja. Saya beberapa kali melihat Ibu dan sampai akhirnya tahu dari warga sekitar. Bagaimana? Apakah Bu Ella ingin ikut dengan saya? Saya akan mengantarkan Bu Ella pulang." Bu Ella terkejut dan tersentuh oleh tawaran tersebut. Dia memandang wanita itu sesaat sambil memikirkan tawarannya. Meskipun awalnya ragu, namun Bu Ella merasa tertarik dengan ide tersebut. Dengan senyum yang tulus, Bu Ella menerima tawaran wanita yang belum diketahui siapa namanya. "Sebelum kita jalan, apakah saya boleh tahu nama kamu siapa?" "Daru." "Nama saya Daru. Bagaimana?
Kita lanjut jalan?" "Iya." Daru memandu Bu Ella dengan hati-hati melintasi sungai yang tenang, menyeberangi jembatan kecil yang menghubungkan desa Bu Ella dengan desa Daru yang berada di seberang sungai. Sesampainya di desa, Bu Ella disambut hangat oleh penduduk setempat yang tersenyum ramah sambil menyambut kedatangannya. "Selamat datang di desa saya, Bu Ella." Daru memberi kata sambutan dengan senyuman. "Terima kasih, Daru." Ternyata acara buka bersama di desa tersebut bertempat di halaman rumah lurah. Daru dengan ramah mengantar Bu Ella menuju tempat duduk yang telah disediakan. Di sana, Bu Ella duduk di antara penduduk desa lainnya, merasa disambut dengan hangat. Saat azan berkumandang, Bu Ella bersiap untuk berbuka puasa. Dia mengambil sendok untuk menyendokkan nasi ke dalam piringnya. Tetapi tiba-tiba gerakan tangannya dihentikan oleh Daru. "Bu, saya berjanji akan mengantarkan Bu Ella pulang. Tetapi maaf, Bu Ella tidak bisa makan ini jika ingin pulang." Tangan yang tadinya memegang sendok langsung ditarik. Wajah panik serta kerutan di kening terlihat jelas. "Apa maksudnya?" "Maafkan saya, makanan ini disajikan untuk orang-orang yang ada di sini, bukan untuk Bu Ella. Kita berbeda, Bu. Saya harap Bu Ella memakluminya." Daru mencoba bicara lembut di tengah keterkejutan Bu Ella. Mata Bu Ella menatap sekitar. Beberapa orang sibuk dengan makanan masing-masing. Sampai akhirnya ada hal yang membuat Bu Ella sadar. Desa di seberang sungai tidak ada. Bahkan dulu dirinya pernah melewati seberang sungai, tetapi tidak ada desa. Itu artinya Bu Ella terjebak di alam gaib. Ia juga menatap wajah Daru dalam-dalam. Mata wanita itu setelah diperhatikan seperti mata kucing. Ia juga tak memiliki garis di bawah hidung. "Jangan takut, Bu. Saya janji saya akan mengantarkan Bu Ella pulang agar ibu bisa berbuka puasa. Akan saya ambilkan makanan." Bu Ella masih diam dan tidak nyaman berada di sini, walau sambutan hangat tadi sempat membuatnya terharu. Tidak lama kemudian, segelas air putih dan sepiring buah diserahkan pada Bu Ella. "Ini adalah makanan yang bisa Bu Ella makan. Saya tidak bisa memberikan makanan yang lain." Sepiring buah dan segelas air terus dipandangi Bu Ella. Rasa takut dan tipisnya kepercayaan membuatnya ragu menyentuh segelas air putih, padahal tenggorokannya terasa kering. "Makan saja. Makanan itu aman. Kami tidak menjebak ibu di sini. Kami senang kedatangan manusia. Sungguh, itu aman untuk dimakan." Ucapan seorang wanita tua yang duduk di sebelah Bu Ella meyakinkan dirinya untuk memakan buah serta minum air putih itu. Acara terus berlanjut. Usai makan, Bu Ella izin untuk sholat maghrib. Daru mengarahkannya ke salah satu rumah. Setelah itu, sesuai janji, Daru mengantarkan Bu Ella kembali ke kampungnya. Setibanya di kampung, Bu Ella menatap Daru lama. Ia mencoba merekam kuat gambaran wajah Daru di otaknya. "Terima kasih sudah mengantarkan saya, Daru." "Dewan Daru. Itu adalah nama lengkap saya, Bu." Daru tersenyum hangat. "Saya sangat menghargai setiap pengalaman yang saya rasakan bersama kalian semua. Sampai jumpa." "Permisi, Bu Ella." Daru pergi meninggalkan Bu Ella sendirian. Bu Ella berdiri di depan gang rumahnya, menatap dengan mata berkabut ke arah jalan yang sepi di mana Daru telah pergi meninggalkannya. Bu Ella teringat akan perjalanan spiritualnya ke alam gaib yang dialaminya beberapa waktu yang lalu. Peristiwa itu terasa begitu nyata. Meskipun terasa aneh dan misterius, perjalanan itu memberikan pengalaman berkesan baginya, mengajarkan banyak hal tentang eksistensi manusia di dunia ini. Selain alam manusia yang ia pijak ini, ternyata Allah menciptakan alam lain yang berdampingan dengan kita. Oleh sebab itu, kita harus berlaku sopan dimanapun kita berada.
Begitu pesan mendiang ibunya dulu. Bu Ella menghela nafas lega. Siapa sangka saya akan terjebak di alam gaib dan berbuka di sana. Orang-orang pun tidak akan percaya dengan cerita yang akan saya ceritakan pada mereka. Dengan langkah yang mantap, Bu Ella memasuki gang rumahnya sambil mengingat semua kejadian itu. Namun, Bu Ella salah fokus pada rumahnya yang sangat ramai. Orang-orang desa berkumpul dengan wajah cemas dan gelisah, mencari keberadaan Bu Ella yang telah menghilang selama 3 hari. Kemana Bu Ella? Terakhir kali dia ke hutan dan sampai sekarang belum kembali. Iya, sudah 3 hari dan belum ada kabar. Andai saat bertemu dengan Bu Ella terakhir kali saya mencegahnya pergi ke hutan, pasti Bu Ella tidak akan menghilang. Sementara itu, Bu Ella terkejut saat menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu lama. Baginya, perjalanan spiritual yang dialaminya terasa seperti sekejap mata, tanpa dia sadari bahwa telah berlangsung selama 3 hari. Bu Ella berdiri di depan rumahnya dengan raut wajah bingung. Salah seorang warga desa menyadari kehadiran Bu Ella. Mereka pun segera mengerumuni dia dengan antusiasme dan kekhawatiran yang terpancar dari ekspresi mereka. Mereka mengucap syukur karena Bu Ella telah kembali dengan selamat setelah 3 hari yang panjang dan penuh kekhawatiran. Tidak hanya tetangga dekatnya, tetapi juga orang-orang dari desa sebelah datang untuk memberikan dukungan dan menyambut kembalinya Bu Ella. Syukurlah Bu Ella bisa kembali dengan selamat. Kami sudah mencari kemana-mana. Apa yang terjadi, Bu? Bagaimana bisa Bu Ella menghilang selama 3 hari? Apakah sesuatu yang buruk terjadi? Ada yang bilang terakhir kali terlihat Ibu pergi ke hutan. Kami di sini akan menjaga Bu Ella. Maafkan kami. Harusnya kami lebih perhatian pada tetangga, termasuk Ibu yang tinggal sendiri. Semua orang berkerumun di sekitar Bu Ella, bertanya-tanya tentang keadaannya dan ingin mendengar langsung cerita dari Bu Ella sendiri. Mereka membanjiri Bu Ella dengan pertanyaan. Ekspresi wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan rasa lega yang tak terbendung. Ada yang menyentuh bahunya dengan penuh kasih sayang, sementara yang lain memeluknya dengan erat sebagai tanda kegembiraan atas kepulangannya. Suara tawa dan canda pun terdengar di antara kerumunan, menciptakan atmosfer kehangatan dan kebersamaan di tengah-tengah mereka. Bu, Ibu tahu saya menunggu kepulangan Bu Ella. Saya sampai mencari ke hutan bersama warga lainnya. Bu Rati memegang bahu Bu Ella dengan raut wajah khawatir. Iya, saya juga. Kalau saya tahan Bu Ella pergi ke hutan, pasti tidak akan begini ceritanya, ujar Bu Risma yang merupakan orang terakhir yang bicara dengan Bu Ella. Bu Ella merasa terharu dan bersyukur atas sambutan yang hangat dari warga desa. Dia merasa dikelilingi oleh cinta dan perhatian dari mereka yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya selama ini. Inilah yang membuat ia tak pernah merasa sendiri meski hidup tanpa anak dan suami. Tapi kekeluargaan yang ia rasakan dari warga desa sudah cukup untuk dirinya. Bu Ella tersenyum ramah. Meskipun dia merasa bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari itu, kehadiran warga desa dan dukungan mereka membuatnya merasa lebih kuat. Terima kasih pada kalian semua yang sudah khawatir dan mencoba mencari saya. Maafkan kalau saat ini saya tidak bisa menceritakan apa yang terjadi pada saya. Akan tetapi percayalah, ini bukan sesuatu yang buruk. Kalian tidak perlu khawatir. Kalau begitu, saya ingin masuk ke dalam karena tubuh saya terasa sangat lelah. Oh iya Bu Rati, maaf, saya tidak bisa memenuhi pesanan Ibu kemarin. Tapi saya sudah bawa daun pakunya. Bu Ella tersenyum seraya menunjukkan keranjang yang ia bawa. Ia juga mengangguk sopan sebagai rasa terima kasih kepada warga desa yang sudah mencari dan mengkhawatirkannya. Bu Ella melambaikan tangan sambil masuk ke dalam rumah
dan menutup pintu rapat. Keesokan paginya, Bu Ella beraktivitas seperti biasa. Ia ke pasar untuk membeli bumbu dan beberapa kilo ikan untuk dimasak dan dijual nanti sore. Di jalan, ia bertemu dengan Bu Ratih yang kebetulan juga ingin ke pasar. Mereka berangkat bersama. Bu Ratih menanyakan lagi apa yang terjadi dengan Bu Ella kemarin. Bu Ella tersenyum lalu menceritakan kisahnya yang ikut berbuka puasa bersama di kampung jin. Bu Ratih sebenarnya tak percaya, tapi melihat raut wajah Bu Ella yang serius dan dengan detail menceritakan kisahnya, Bu Ratih tak punya pilihan untuk tidak percaya. Lagi pula selama ini, Bu Ella bukan termasuk orang yang suka berbohong. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.